Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Junita Sari dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kegagalan tata kelola dan etika bisnis, mata kuliah Corporate Governance. Dosen pengampu Bapak Dr. Rahmat Al-Hidayat SE MECDF. Pengertian tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan serta menjaga kepercayaan investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan, penciptaan nilai jangka panjang, dan keberlanjutan. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Etika bisnis mengajarkan bahwa dalam mencari keuntungan, perusahaan tetap harus memperhatikan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan dan masyarakat. Etika bukan hanya tentang apa yang benar, tetapi juga tentang bagaimana kita berperilaku meskipun tidak hanya dengan mengawasi. Pentingnya tata kelola dan etika bisnis. Tata kelola perusahaan dan etika bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Beberapa manfaat yaitu: yang pertama, meningkatkan kepercayaan, mengurangi risiko pelanggaran, meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga reputasi perusahaan. Dengan menerapkan tata kelola yang baik dan etika bisnis, perusahaan akan lebih mudah berkembang, memiliki daya saing, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Adapun penyebab kegagalan etika bisnis. Kegagalan etika bisnis dalam perusahaan dapat terjadi karena beberapa faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama, tekanan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, budaya perusahaan yang buruk sehingga pelanggaran dianggap hal yang biasa. Yang ketiga, kurangnya integritas atau kejujuran dari pihak yang terlibat. Yang terakhir, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dampak kegagalannya. Jika tata kelola dan etika bisnis tidak diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami berbagai dampak negatif, yaitu kerugian finansial, hilangnya kepercayaan pelanggan dan investor, munculnya sanksi hukum, rusaknya reputasi perusahaan. Dampak tersebut dapat menghambat perkembangan perusahaan, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Contoh kasusnya, berikut ini beberapa contoh kegagalan etika bisnis yang sering terjadi dalam perusahaan. Yang pertama itu korupsi dalam perusahaan. Kemudian ada manipulasi laporan keuangan dan skandal keuangan lainnya. Kasus-kasus tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan, lemahnya sistem kontrol, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya etika bisnis. Cara mencegah kegagalan. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tata kelola dan etika bisnis, ada 4 penerapan prinsip. Yang pertama, menerapkan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten, kemudian melakukan audit rutin, memiliki kode etik yang jelas, memberikan pelatihan kepada karyawan agar memahami pentingnya etika dalam bekerja. Dengan menerapkan tata kelola yang baik dan etika bisnis secara konsisten, perusahaan dapat mengurangi risiko pelanggaran, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan keberhasilan jangka panjang. Kesimpulan, tata kelola perusahaan dan etika bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis yang kuat akan menjaga stabilitas kinerja dan keberlanjutan perusahaan, mencegah kerugian finansial, sanksi hukum, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Etika bisnis yang baik membantu perusahaan menghindari kerugian, sanksi hukum, serta menjaga kepercayaan pelanggan, investor, dan masyarakat. Dengan menerapkan tata kelola yang baik dan menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap kegiatan usaha, maka komitmen seluruh pihak
dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan etika bisnis akan menciptakan budaya perusahaan yang sehat, profesional, dan berintegritas. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian di sini saya akan menampilkan daftar pusaka, di mana materi tersebut saya ambil dari daftar pusaka yang saya tampilkan. Terima kasih.